fajar. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Kemudian Allah juga bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Yang mana ini semua adalah merupakan yaitu bagian yang memang memang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh dan Allah bersumpah dengan menyebutkan hamba-hamba dan juga ciptaan-ciptaannya. Berbeda dengan kita kaum muslimin atau kita manusia atau makhluk, maka kita nggak boleh bersumpah kecuali hanya dengan bersumpah dengan nama Allah, maka itu baru boleh. Ya, kalau kita bersumpah demi masjid ini, demi batu, demi langit, nggak boleh. Tidak boleh. Juga bersumpah dengan menyebut manusia misalnya. Mohon maaf ya, misalnya mengatakan dia di awal demi Allah, tapi demi Allah demi Rasulullah, maka itu tidak boleh. Ya, yang boleh itu ya untuk bersumpah hanya bersumpah dengan nama Allah atau dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah demi yang telah menciptakan masjid ini. Saya bersumpah dengan yang telah menciptakan langit dan bumi. Mungkin dia tidak mengatakan demi Allah, tapi orang faham yang menciptakan langit adalah Allah. Saya bersumpah demi yang telah menurunkan hujan. Memang dia tidak menyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau menyebut Allah. Tetapi yang menurunkan hujan siapa? Yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka ini sudah mewakili dan diperbolehkan. Tapi kalau mengatakan saya bersumpah demi ayah saya bersumpah demi masjid ini, saya bersumpah demi kota Indonesia misalnya, bukan, tidak boleh. Kalau yang ranahnya sumpah ya. Tapi kalau seandainya demi itu dalam hal untuk tujuan, saya belajar demi untuk pintar, itu kan bukan sumpah ya, itu tidak masalah. Itu adalah niat, itu adalah azam, itu adalah tekad, itu adalah rencana, maka boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya bahwa yang dihadapi oleh Rasulullah ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy, yang mana mereka ini tinggal di Jazirah Arab. Nah, orang-orang Quraisy ini merasa bahwa dirinya itu hebat, merasa bahwa dirinya itu punya kekuasaan, merasa bahwa dirinya itu adalah bangsawan kasta tertinggi di Jazirah Arab. Ya, dan memang salah satu di antara keajaiban dan hebatnya Jazirah Arab itu adalah di sana adalah merupakan negara atau daerah yang tidak pernah dijajah. Ya, Jazirah Arab itu atau khususnya di daerah Mekah, Madinah itu adalah daerah yang tidak pernah dijajah. Kenapa, Pak? Kenapa? Yang tidak ada apa-apanya. Siapa yang menjajah padang pasir? Sekarang dikasih gratis pun orang mikir. Bapak jamaah tahu ya, Australia itu di dalam peta itu merupakan benua yang besar, merupakan pulau yang sangat besar sekali. Tetapi mayoritas 80% penduduk Australia itu tidak tersebar di dalam pulaunya, tetapi mana di pesisir-pesisirnya, ya, di tepi-tepi lautnya, tepi sungainya, jarang yang di belakang, di tengah-tengah. Kenapa? Gurun semua. Siapa yang mau hidup di sini? Gurun itu, padang pasir yang tandus di Australia itu. Berbeda Indonesia, yang ujung timur sampai ujung baratnya, Masya Allah, subur semuanya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Jazirah Arab itu siapa yang menjajah? Orang-orang Persia zaman itu mikir ngapain ke sana? Perjalanannya jauh, padang pasir, tidak ada sumber kekuatan kekayaannya tidak ada. Apa yang mau dicari di sana itu? Sama juga dengan Imperium Romawi yang mereka sudah menguasai wilayah Eropa dan sebagainya. Ngapain juga ngurusin Arab yang kering kerontang, nggak ada apa-apanya di sana. Tidak ada untungnya. Ya, berbeda dengan orang Arab, memang orang lokal di situ. Oh, sekering-keringnya, sepadan pasirnya, yang namanya tumpah darah tanah air kan, gitu ya. Beda ya Pak ya. Saya tuh kadang-kadang heran. Mohon maaf ya, kalau yang dengar ini, ada orang yang betah tinggal misalnya di Putu Simbau atau di ujung-ujung pelosok-pelosok, akses rumah sakit jauh, untuk perjalanan ke kota jauh, untuk
belanja jauh, kok ada yang betah gitu loh. Apa sih kira-kira yang bikin mereka betah? Tanah air, tumpah darah, ya, tanah kelahiran, dimana seburuk-buruk apapun itulah tempat yang mereka, disitulah mereka tinggal. Sama seperti ketika daerah Palestina itu, ada beberapa video atau gambar yang lewat, rumah sudah hancur, gedung sudah habis, semua rata dengan tanah, tidaklah bangunan yang utuh. Tapi anak kecil masih kembali berusaha untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Ya, sebagian di antara kerabat keluarga masih mencoba untuk kondisi agak tenang, jeda perang, jeda penyerangan dari Israel itu. Mereka berusaha melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Kenapa? Karena bagaimanapun hati itu akan tertaut dengan di mana mereka, tempat di mana lahir. Ya, demikianlah ini Jazirah Arab dengan sekering-kering korontangnya, sepanas-panasnya, sepadang pasirnya, tetap aja orang ada yang tinggal di sana. Apalagi zaman modern, ketika ternyata di Jazirah Arab ditemukan cadangan minyak yang besar. Berikutnya, nah, ketika kita tahu bahwa dia orang-orang Arab ini, ya, dia merasa bahwa dirinya adalah bangsawan, dia merasa bahwa dirinya adalah hebat, penguasa yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum, ya, orang-orang yang terdahulu yang telah dibinasakan, yang telah dihancurkan mereka, orang-orang kaum yang terdahulu yang telah Allah habiskan mereka. Tetapi yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ini hanya 3. Itu apa? Kaum 'Ad, kaum Samud, dan yaitu Bani Israel, Fir'aun, kaumnya Bani Fir'aun. Kenapa 3 ini? Karena pertama kaum 'Ad dan kaum Samud ini adalah orang-orang yang memang berasal dari Arab kuno. Jadi kalau bahasanya Arab itu ada Arab yang modern, ada Arab yang kuno yang sudah jejaknya sudah habis. Itu zaman-zaman bahasa ini Arab yang sudah hilang, ya, Arab yang sudah hilang. Ini kaum Ad, ya, jadi generasi yang masih sangat dekat sekali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini kaum Arab yang sudah hilang sejarahnya. Nah, kaum Ad ini dikenal sebagai kaum yang memiliki badan yang kokoh. Kita ulangi sedikit, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bihim?" Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Ya, memperlakukan atau berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah Arab kuno, yang mana literatur mereka sudah habis, sudah tidak ada jejaknya lagi, karena sudah sangat jauh sekali. Yang mana mereka tinggal ini di Jazirah Arab, tapi di bagian selatan, yaitu dekat-dekat daerah Yaman, Oman, seperti daerah-daerah sini bawah. Jadi bukan di daerah Arab yang utara yang agak tinggi ke atasnya, tapi di bawah, daerah dekat Yaman. Yang mana kaum Ad ini, ya, mereka ini menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jarak antara kaum Ad dengan Nabi Nuh itu kurang lebih sekitar 4 generasi. Jadi kalau dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi. Ya, kalau satu generasi rata-rata 900 sampai 1000 tahun. Nah, dari kaum Nabi Nuh kepada kaumnya Nabi Soleh ataupun Nabi Hud ini sekitar, Nabi Hud dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, ini sekitar 4 generasi. Ya, sekitar 4 generasi, yang mana mereka ternyata sudah menyimpang dari ajaran Nabi Nuh dan kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hancurkan mereka. Demikian juga dengan kaum Samud. Ya, kaum Samud Allah hancurkan mereka, yang mana nabinya Nabi Saleh. Nah, jadi ceritanya gini, Pak. Kalau seandainya orang Indonesia sekarang, ya, diceritakan tentang suku aborigin, antum bapak-bapak ini kira-kira ada kesan nggak kira-kira? Aborigin, Pak, sekarang sudah nggak ada. Kalau seandainya kita cerita di sini, Pak, kita lagi dongeng, ya, cerita sejarah lah Indonesia, bahwa ada suku Indian, kira-kira bapak ini terkesan nggak ceritanya? Enggak. Tapi kalau sekarang kita cerita tentang ini adalah
pangeran Patimura ini berperang melawan Belanda, berperang melawan Jepang segala macam. Kita ada muncul patriotisme kita. Kenapa? Karena itu tuh nenek moyang kita tuh ada sejarahnya kita. Prabu Siliwangi, ada Majapahit, ada Gajah Mada, ada Kerajaan Sriwijaya. Luar biasa. Kita misal ketika menceritakan atau ngobrol tentang itu, kita ada apa? Itu nenek moyang kita ya, itu sejarah kita berasal dari sana. Demikian juga ini. Allah menceritakan tentang kaum Ad, kaum Samud, karena memang ini adalah bangsa kunonya Arab, bangsa Arab kunonya mereka. Dan mereka tahu dongeng-dongeng tentang nenek moyang mereka, tahu mereka bahwa mereka adalah orang yang punya kekuatan fisik, badannya kekar, ahli memahami gunung, itu dipahat sama mereka jadi tempat tinggal. Ya, itu akhirnya ketika Allah menceritakan tentang ini, mereka berkesan. Coba kalau kita cerita, ayo kita cerita tentang orang Eskimo. Apa urusan orang Indonesia sama Eskimo ya? Gak ada urusannya. Tapi mau cerita tentang tadi sejarah Indonesia, itu keren rasanya. Terus di Mekah dan di Madinah itu, atau khususnya di Mekah ya, itu kadang ada orang Yahudi yang hilir mudik mereka untuk berdagang. Orang Yahudi berdagang juga sampai ke Mekah, dan banyak yang berdomisili di Madinah. Banyak mereka berasal dari Syam, ada juga berasal dari Yaman. Nah, dari yang namanya orang Yahudi, ya, tentu dia tuh punya sejarah apa tentang Nabi Musa, kebanggaan mereka lah. Ketika Nabi Musa mengalahkan Firaun, bala tentara Firaun, kira-kira kalau kita punya pahlawan, ya kan? Tentu kita akan dengan bangga menceritakan itu, ya kan? Wah, kamu tuh cerita itu, kami punya Gatot Kaca, sebenarnya otot kawat, daging, tulang besi, pokoknya mantap gitu. Demikian dengan orang Yahudi menceritakan kisah Nabi Musa di antara obrolan-obrolan mereka, ya. Dan ini terdengar oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu mendengar. Maka ketika diceritakan kepada orang Quraisy tentang kisah Fir'aun, tentang kisah Nabi Musa, orang Quraisy ngerti ini ceritanya orang Yahudi ini tentang raja yang kekuasaannya luar biasa, si Fir'aun itu ternyata habis binasa dengan yang dikalahkan oleh Nabi Musa, gitu. Dan mereka ternyata tersadar, kenal gitu, ya, kenal. Loh, ini Al-Quran Nabi Muhammad sedang bercerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, yaitu Arab, bangsa Arab dulu, yang mereka tahu dongengnya, kisahnya. Dan dalam ayat ini juga Allah menceritakan tentang kisah Fir'aun, yang mana mereka juga kenal. Kenapa? Karena orang Yahudi suka ngobrol, suka cerita. Kalau begitu kita masalah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah yang telah diketahui oleh orang musyrikin Arab, ya, yaitu dua kaum yang berasal dari Jazirah Arab kuno, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, dan kaum yang kisahnya mereka dengar dari orang-orang Yahudi yang hilir mudik melintas di tanah Arab untuk berdagang, yang semuanya Allah hancurkan, semuanya Allah binasakan sebelum nanti akan diazab di akhirat kelak, ya. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ya, irama dzatil imad yaitu penduduk Iram, ibu kota Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Jadi inilah kondisi di mana mereka memiliki kehebatan, kekuatan, fisiknya yang Allah lebihkan dibandingkan yang lain. Demikian juga dengan kaum Ad, ya, yang mana mereka juga sombong. Dengan kesombongannya mereka akhirnya mendatangkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih ucapan di antara mereka dalam surat Fussilat. Allah berfirman, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq
Maka ada pun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatan daripada kami? Wah, ini siapa yang kekuatannya lebih hebat daripada kami? Kita memang badannya besar, ya, memang badannya besar. Bahkan ada riwayat, tapi ini pendapat yang lemah. Jadi kalau seandainya Nabi Adam itu tingginya berapa, Pak, kemarin kita sebut? Tingginya Nabi Adam berapa? 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa tingginya kaum Ad ini berapa? 150 meter. Waduh, 30 meter Nabi Adam. Kemudian 150 meter gini, tapi ini pendapat yang lemah. Tapi kalau secara kekuatan, misalnya secara kekuatan anggaplah kayak kita lawan para orang-orang Rusia tingginya segini-gini, ya, orang Rusia badannya apa? Antum tahu orang yang suka yang badannya besar-besar itu? Jalannya kayak gini, kenapa coba? Dia katanya ada pakunya. Dia bisa gitu. Ini ada ngomong kayak gitu. Terus, tapi ini pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Karena apa? Karena telah dibantu oleh Nabi SAW. Khalaqallahu Adam wa tulu situna dhira. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya adalah 60 hasta atau 30 meter, kurang lebih. Fakullu man yadkhul jannata ala surati Adam, dan setiap yang masuk ke dalam surga itu nanti bentuknya seperti Nabi Adam. Apa itu? 60 hasta atau 30 meter. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an, dan manusia yang lahir setelahnya terus berkurang tingginya, ya, hingga sekarang. Jadi terus deret-deret kami semakin rendah, semakin kecil, ya, dari yang sebelumnya. Tapi memang mungkin menyesuaikan dengan kondisi muka bumi juga, ya. Dulu masih sepi gitu, ya. Lawannya dinosaurus gitu kan, lawannya T-Rex, ya. Kalau lawannya kayak manusia kayak kita gini, yes, jadi kerupuk gitu, ya kan, jadi cemilan. Maka lawannya memang Nabi Nuh, Nabi Adam. Lawan T-Rex pun ayo bisa dipancu sama dinosaurus. Baik, kita lanjut, ya. Ada kaum Samud, ada kaum 'Ad. Ada kaum 'Ad, maka diantara siksaan ataupun yang Allah kirim azab kepada mereka adalah, yaitu dikirimkan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, 7 malam 8 hari. Maka kamu ketika melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah gosong atau yang telah lapuk. Ya. Nah, kita masuk yang berikutnya. Nah, sekarang sudah kita bahas kemarin. Ada catatan, ya, jamaah, kalau ada yang melewati, ya, tempat-tempat yang pernah diazab, apakah tempatnya rumahnya kaum 'Ad ataukah kaum Samud, pertama dihindari. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti turun azab kepada orang-orang yang telah datang tersebut. Yang kedua, kalaupun tidak bisa dihindari, maka apa kata Rasulullah? La tadkhulu masakin alladziina dzalamu. Janganlah kalian masuk ke dalam negeri-negeri yang pernah melakukan kezaliman dan pernah diazab tentunya. Illa takuna bakin, kecuali kalian datang untuk menangis. Antusibahum ma asabakum, karena bisa jadi kalian akan tertimpa dengan apa yang telah menimpa mereka. Maka kita menghindar. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa fir'auna dzil autad. Ya, tadi sudah kaum 'Ad, kemudian ada kaum Samud. Sekarang kita masuk kepada kisah yang ketiga, kisahnya Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Ya, ini memiliki beberapa versi makna daripada pasak ini atau tali-tali ini. Intinya adalah secara umum bahwa menggambarkan betapa besar istana dan juga bangunan serta tenda-tenda yang dimiliki oleh Fir'aun,
sehingga membutuhkan yaitu tali-tali yang besar seperti orang bangun tenda. Kemudian untuk memperkuat tenda ini maka dikasih tali kemudian dipasang, ya. Ada tenda seperti ini, ketika ada talinya kemudian dipasang di ujungnya. Ada juga urutan di sini adalah bahwa Fir'aun yang memiliki kekuatan yang besar, yang besar. Nah, pada saat Fir'aun dan bala tentara ini mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, ya, maka Fir'aun ini juga menyuruh para menteri-menterinya juga untuk kejar. Jadi bukan hanya tentaranya, woi pergi kejar Fir'aun Musa, enggak. Menterinya semua suruh, menteri A, B, C, D, menteri transmigrasi kayak yang ada, suruh ngejar semua ke sana. Nah, jadi pada saat mereka akhirnya melihat bahwa Musa dan Bani Israel itu sudah masuk ke dalam lautan, ya, apa masuk ke dalam lautan itu? Masuknya itu, ya, ke dalam jalan-jalan dari air laut yang terbelah. Jadi pada saat Nabi Musa sudah berada di tepi laut, di belakangnya tentara Fir'aun, di depan itu ada laut merah. Laut ya Pak ya, bukan sungai Kapuas ya, laut ya. Ini laut ujung seberang sana nggak kelihatan. Laut ini ya, laut merah. Laut merahnya membentang antara Afrika ke Arab. Laut merah itu. Jadi dia memang tidak seperti Samudra Hindia segala macam atau Samudra Pasifik, tapi dia ya lautnya lumayan jauh juga. Nah itu karena menyeberang antara Mesir itu di Afrika, kemudian ke Arab. Nah udah putus asa, apa ini? Depan laut sudah, apa mau nyemplung? Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Fa'alqi wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku yaitu Bani Israel pada malam hari, ya, pada saat tentara Fir'aun lagi pada lalai, mungkin tidur dan sebagainya. Dan ketika sudah sampai tepi laut, pukullah untuk mereka, pukul air laut tersebut, maka nanti akan ada jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Insyaallah. Ini surat Toha ayat 77. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka laut, ya, yang namanya Laut Merah ini kemudian terbuka tentu dengan, kita nggak bisa menggambarkan secara detail ya, karena Allah yang lebih tahu tentunya. Yang mana lautan yang habis, misalnya daratan ya, ini permukaan laut misalnya, maka itu terbelah. Terbelah ini ya sampai dataran bawahnya itu kering dan bisa untuk dilalui, bisa untuk dipakai jalan setinggi. Jadi kalau kita punya akuarium tinggi seperti itulah dia, ya. Dan ini bukan hanya satu jalur, ada 12 jalur. Karena Bani Israel itu ada 12, ya, ada 12 marga, ada 12 suku Bani Israel. Ini suku yang pertama masuk lewat jalan A, suku yang kedua lewat sini, suku yang ketiga, keempat, 5, 6, ada 12 jalur. Ya, jadi seolah-olah kalau laut dibikin parit, ada laut dibikin parit lagi. Dan di antara jalur-jalur tersebut itu ada sela-sela, ya, ada sela-sela di mana yang jalur satu dia bisa melihat, ya, jalur dua, mereka bisa, oh, yang jalur dua masih selamat. Jalur 2 bisa melihat jalur 3 dan jalur 1. Yang jalur 4, jalur 5 dia bisa melihat kondisi yang sebelah dan kanan kiri. 12 jalur dengan satu pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka berjalan terus sampai menyeberangi yaitu Laut Merah. Dan 12 jalur besar. Ya. Yang mana setiap jalur dibatasi lautan yang tinggi menjulang seperti gunung. Berapa sih tingginya, apa dalamnya laut itu? Ada yang 100 meter, ada yang 300 meter. Pak, 300 meter itu tinggi. 300 meter itu tinggi sekali, ya, tinggi banget. Gak usah bayangkan gunung lah.
Kalau seandainya kita berada di sebuah tempat yang sempit, akses jalan satu gang, satu jembatan lah, berapa, atau satu jalan aspal kan, 8 meter, 10 meter kan, kemudian tingginya jalan itu adalah 300 meter, sedalamnya laut. Rasanya ya kan udah ngeri sedap gitu. Kenapa? Karena tidak ada tembok. Air ini, ya kan, ini air loh, insya Allah. Maka kemudian setelah Nabi Musa ya dan ke-12 suku Bani Israel berhasil melewatinya, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya kembali agar laut tertutup. Ya, Nabi Musa sudah lewat, di belakang itu ada Fir'aun, tentaranya, pasukan berkudanya, kavalerinya, sedang dia berada di tengah laut ini, maju cepat. Akhirnya sampailah di seberang lautan. Ya, supaya tidak terkejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa ingin buru-buru untuk memukulkan ya tongkatnya ke laut lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, menegur Nabi Musa dan berfirman, ya, "Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun." Biarkanlah laut itu terbelah. Biarkan dulu lautnya itu terbuka, terbelah. Sesungguhnya mereka tentara yang akan ditenggelamkan. Maka Nabi Musa yang tadi memukul laut tidak jadi memukulnya. Ya, beliau membiarkan lautan tetap terbuka. Bahkan Firaun ini tadi udah nyetop, udah berhenti nih. Waduh, ini Musa dan sudah hampir sampai ke seberang. Mereka ada di sini. Lanjut atau tidak? Karena ini kan bukan sesuatu yang biasa, Pak ya. Zaman kuno seperti itu loh, zaman modern seperti ini aja, kalau ada orang bisa belah lautan itu orang mikir ya teknologi apa gitu kan yang bisa secanggih ini, dan kalaupun kita menyusul kita jangan-jangan masuk jebakan gitu loh, ya kan. Jadi Fir'aun pun sempat ya berhenti sebelum merasa ragu. Tapi setelah ragu sebentar, pokoknya kita bisa lebih cepat, pokoknya kita kejar. Dia bisa selamat, kita bisa. Kayak gitulah pikirannya ya. Namun ia terpaksa memperlihatkan kesabarannya demi menjaga gengsi dan wibawanya di hadapan para pejabat. Ya, ayo. Dia sebenarnya ragu, cuman masa sampai di sini aja gitu loh. Dibiarkan nih, buronannya lepas, ya, agar tidak menjatuhkan wibawanya, maka semuanya disuruh maju, terus semuanya disuruh maju. Maka Fir'aun, pasukannya, para menteri-menterinya, para pembesarnya, akhirnya mereka masuk ke dalam ya tengah lautan, ke dalam yang ada 12 jalur tadi, sampai ketika semua sudah terlihat berada di dalam lautan, di gang-gang jalur-jalur tadi sudah ada, maka kemudian Nabi Musa membukukan lagi ya tongkatnya ke lautan. Dan yang seperti ini tadi nih, setiap gang ada 12 gang tadi, langsung nutup lagi dan otomatis semuanya berada di dalam bawah laut ya. Maka kemudian laut pun tertutup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada hal yang sangat luar biasa pada kisah 3 kisah daripada kaum yang terdahulu ini, yang mana ketika Allah menyebutkan wa fir'auna dil autad, dan lihatlah kisah Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang hebat, yang kuat, bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kesewenang-wenangan di dalam negeri, ya, kezalimannya, kesombongannya, fa'aksaru fihal fasad, dan mereka telah banyak melakukan kerusakan. Dan setiap orang yang sombong itu biasanya banyak kerusakannya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Tuhanmu menimpakan cemeti azab. Menimpakan apa? Cemeti, cambuk azab kepada mereka. Di sini ada sesuatu yang menarik, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah, kaum ya azab yang Allah timpakan kepada ketiga kaum yang dibinasakan ini, itu azabnya nggak main-main, habis satu koloni, ya kan? Satu koloni itu habis semua, satu negeri itu habis.